Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus? Luar biasa. Kita percaya kita dapat kabar luar biasa karena kita punya Allah yang amat luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya jemput untuk kita masuk lebih lagi dalam hadiratnya. Karena kita percaya oleh hadiratnya kita boleh kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari indah ini. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Bapa. Kami undang Roh-Mu Tuhan untuk hadir di tengah kami, menjamah setiap kami. Haleluya Bapa. Terima kasih Roh Allah. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih. Katakanlah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Katakanlah Roh Kudus.
Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi Yesus, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Katakan semua, katakan Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi Yesus, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Cuma Tuhan saja katakan Roh Kudus, Roh Kudus. Yes Tuhan, berikan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Yesus, urapi kami Tuhan. Layakan setiap kami Bapa. Kami haus akan Roh-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh-Mu. Katakan lebih sungguh Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi Yesus, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi katakan Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi Yesus, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Setiap hati kami Tuhan. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Katakan mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Katakan Roh Kudus. Mengalirlah sekarang. Bersama haleluya bagi kemenangan kita. Haleluya. Benar Tuhan, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, bertemu dengan teman-teman kami, sahabat kami Bapa. Itu bukan karena kekuatan, kegagahan kami Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Dan dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan surga dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya, kita percaya Roh Allah ada di tengah kita. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah.
Kristus, Ibu Targa memimpin kita dalam doa persembahan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan yang menyayangi kami senantiasa selalu. Terlebih Tuhan penyertaan perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami ada Tuhan sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Semua karena anugerah belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang masih Kau percayakan dalam tubuh kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa memuji-muji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami semua yang ada pada pagi hari ini, terlebih hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu kepada setiap kami pagi hari ini. Urapi secara khusus, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu, sehingga apa yang keluar nantinya dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Urapi setiap benda-benda mati ini Tuhan, sehingga lewat persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi pelebar kerajaan-Mu di pesona anggrek ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian, ada satu sobat. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Kini saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi firman-Nya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita percaya oleh firman-Nya, kita boleh kekuatan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari katakan kami berdoa. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud
penantian pencurahan Roh Kudus. Sebagai hamba Tuhan, hamba mohon, kita tidak ada doa bersama. Kita tidak mengundang kuasa Allah untuk bekerja. Karena keadaan. Pagi hari ini Tuhan selalu mengatakan bahwa hidup kita menggenapi firman Tuhan. Dan tidak mudah untuk menggenapi firman Tuhan dalam hidup yang begitu picik ke dunia ini, yang tidak ada seolah-olah, tidak ada harapan, tidak ada pegangan, semuanya kegelapan. Olehnya, kalau kita ada pada jam dan saat ini, itu karena Roh Kudus yang luar biasa bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kita meminta Roh Kudus itu suatu tanda, suatu lidah-lidah api yang akan menjangkau hidupmu dan hidupku. Olehnya, lepaskan masalahmu, hal-hal yang terikat, yang tidak berkenan. Jangan ingat, itu urusan Tuhan. Yang Tuhan mau remukkan hatimu di hadapan Tuhan. Tarik tubuh Tuhan, katakan, ku sanjung kau di tempat yang maha tinggi. Buka hatimu, buka mulutmu, biar lidahmu adalah lidah api yang bekerja untuk menjadi saksi di akhir zaman ini. Oh, Ramayasi. Ku sanjung
Jangan tahan lidahmu. Jangan tahan lidahmu. Jangan tahan mulutmu. Urapan Allah bekerja. Pencurahan Allah sedang terjadi. Herarase. Jesus. 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 Oh. Ialah sakarana masa. Yes, God. Yes, God. Rasikila. Ialah masa karana bara. Kami mau naik level Tuhan. Kami mau berbahasa roh. Kami mau berbahasa Kau dengan kami pribadi, di mana iblis tidak mengerti, tidak bisa mendeteksi apa perkataanku Kau dan aku Tuhan. Hila segere seri, hila se. Oh Jesus, Roh Kudus. Yes. Lepaskan dari bahasa roh, tarik lidah-lidah api. Hanya Dia yang sanggup. Angkat pujian Roh Tuhan, Roh Kudus, urapiku. Kuasa Tuhan kita tidak mampu menjalani hidup ini. Yes, berita kekeringan, berita kekurangan. Oh Jesus, mau mendengarkan sabda firman-Mu, mau melihat hati kami masing-masing. Kami rindu pencurahan Roh Kudus-Mu. Kami rindu lidah-lidah api itu Tuhan, menjamah kami pribadi lepas pribadi, agar kami menerima bahasa roh, bahasa ilahi, bahasa yang luar biasa, sehingga apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini, kami tidak takut, karena roh kami, roh dengan-Mu Tuhan, bercakap-cakap dengan bahasa ilahi yang tidak ada bisa mendeteksinya kecuali Engkau yang mengerti. Olehnya Bapa, sucikan, kuduskan hamba-Mu. Kami percaya di dalam ruangan ini sesuai firman-Mu yang mengatakan, berjaga-jagalah penguasa-penguasa di udara. Iblis, roh-roh jahat berkeliling akan menerkam di mana kami berada. Olehnya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hancur semuanya, sehingga sebagaimana jemaat mula-mula sehati, sepikir, seroh, olehnya urapan angin surgawi, pencurahan Roh Kudus itu menjamah kami pribadi lepas pribadi. Olehnya Tuhan, kami menangkap rema untuk berbicara dalam bahasa
Roh-Mu Bapa. Olehnya Tuhan, berfirmanlah Bapa, sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar hikmat maripata wahyuan yang daripadamu, pengertian yang daripadamu Tuhan, tercurah bagi kami. Selubung-selubung firman-Mu terbuka bagi kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Apa kabarnya saudara sekalian? Luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Karena roh Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tanpa firman Tuhan, tanpa roh Tuhan, kita akan stres, stroke, selesai, sepi, alias mati rohani atau mati fisik. Itulah keadaan dunia. Tetapi kita yakin, terlalu yakin, Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Amin. Tuhan masih berkepentingan dalam hidupmu dan hidupku untuk menjadi alatnya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan katakan di kisah Rasul 1 ayat 8, jika Rohku turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku. Roh Kudus itu ada di hati saudara dan saya. Kalau enggak, tidak mungkin kita ada pada jam dan saat ini. Amin. Walaupun mungkin kita berada, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu penderitaanmu dalam hidup ini. Bahkan Tuhan tahu segala kejahatanmu. Amin. Semua, tidak ada yang tidak Tuhan tahu, karena mata Tuhan melihat dari surga, mengawasi dari surga. Amin. Karena yang dikasihi Tuhan, saya sebenarnya beberapa bulan ini ingin beralih ke tema yang lain, tapi Tuhan berkata, tidak, bereskan dulu. Udah kayaknya berapa bulan kita sudah ada khotbah ya Dek Sartono, pemulihan ya. Tapi Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Minggu lalu Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, terus segenap, dengan segenap, terus dengan segenap, itu Tuhan tuntut kita. Sementara kita hidup sehari-hari berjuang. Tetapi Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, karena aku sudah memberikan segalanya. Pada minggu ini saya sudah menyiapkan firman Tuhan. Tuhan katakan, agak keras firman Tuhan. Kita tidak takut akan Tuhan, alias kita menipu Tuhan, membohongi Tuhan, mengingkari kuasa Tuhan. Kaget luar biasa. Kita tahu Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, tetapi kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tahu orang tua mengasihi kita,
Tetapi kita melawan orang tua, membentak orang tua. Kita tahu kita memiliki roh Tuhan, tetapi kita tidak mau hidup dituntun oleh roh Tuhan. Hidup ini, kita tahu suami istri, hidup bukan lagi dua tetapi satu. Tetapi nyatanya pada saat tidur ngadap satu, ngadap kiri, ngadap sana. Yesus God akan katakan, mereka tidak takut akan aku, tidak menghargai aku. Sesungguhnya katakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ini realita hidup. Kita tahu Tuhan itu ada. Tuhan tahu Tuhan itu kasih. Tapi kita tidak ada rasa takut akan Dia. Saya kaget, saudara. Dia bilang, siap Tuhan. Kita koreksi kehidupan saudara dan saya. Kita kadangkala tidak takut akan Tuhan. Ya, pada saat ini keterikatan itu kita datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, siapa yang mengakui dosanya minta ampun, Dia setia. Amin. Selagi pintu anugerah Tuhan itu terbuka, belum kita masuk. Minggu lalu kita sudah tahu bahwa tema kita adalah iman dan mental dengan subtema tempat kudus di surga, di bumi dan di surga. Jauh gak kira-kira itu? Jauh kan? Bumi dan di surga. Ternyata Tuhan memberikan tangga itu. Wow, saya kaget, saya gemetar. Kita buka Ulangan Kejadian 28. Yes, darah Tuhan bukakan kehidupan kita. Kita seolah-olah jauh antara bumi dan surga. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak biarkan saudara dan saya. Tuhan siapkan tangga itu di bumi ini untuk naik ke pintu surga. Sudah kita buka. Sudah Kejadian 28 ayat 2 ya. Mana tangga ayat 2? Ayat 2 kan? Sudah? Ayat 2 sampai 4. Udah bawa catatan anak-anak muda, biar kita hidup dekat. Ayat 4.
Sudah dibantu. Tidak salah, saya sudah membuat di WA mengenai tangga surga itu. Kejadian 28 ayat 12. Iya. Iya, 1 2 3. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Terus Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. kita balik lagi ke 28 ayat 12. Bermimpilah ia. Siapa yang bermimpi? Ya, Yakub. Yakub anak siapa? Abraham. Siapa Abraham? Bapak Bapak segala percaya Bapak percaya Bapak segala orang percaya. Ada apa Bapak sekarang percaya? Ada apa berkatnya? Siapa yang memberkati dia siapa yang mengutuk dia akan dikutuk. Nah, di Kejadian 28:12 ini, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Amin. Luar biasa saudara. Jadi jangan anggap enteng di tempat ini. Kita lihat tempat ini ayat yang ke-16. Kita potong saja. 16 apa isinya? Ayat 16-nya. Satu, dua, tiga. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini dari Allah, ini pintu gerbang ke surga. Di tangga itu ada pintu gerbang ke surga. Baca ayat yang ke-22. Satu, dua, tiga. dan batu yang didirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Baca lagi segala yang keras. Dan batu yang kudirikan Sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Haleluya. Jelas firman Tuhan. Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Firman Tuhan mulai dari perjanjian baru sampai perjanjian lama saling keterkait.
siapa yang bisa membukakan firman adalah pemilik firman itu sendiri. Siapa itu? Tuhan Yesus. Materai itu. Kita sebenarnya udah sepakat nih mau masuk kitab Wahyu, tapi Tuhan bilang belum, nak, bereskan dulu. Karena kitab Wahyu adalah kitab yang langsung semua yang melalui, memang semuanya firman Tuhan, tetapi ini lebih jelas, lebih tegak, lebih ruwet. Tetapi kalau kita belajar mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita akan menangkapnya. Amin. Ya, saya tadi katakan di awal minggu lalu, Tuhan berkata, di saat engkau, di saat kita seperti Ayub mengutuki hari kelahirannya, mengutuki segala pengalamannya, tapi Tuhan tetap berkata, kasihilah Tuhan Allah. Karena air mata kita ditampung di hadirat Tuhan. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pada saat proses itu kita hancur-hancuran. Tetapi setelah kita melampaui proses itu, kita melihat pada akhirnya indah luar biasa. Campur tangan. Kita dibentuk ulang. Bejana-bejana yang rusak diolah kembali. Akhirnya kita menjadi bejana yang indah, yang siap Tuhan urapi, Tuhan perlengkapi dengan kodrat ilahi, sehingga kita berdiri di tempat ini dengan otoritas Allah. Anak cucu kita tidak akan menjadi peminta-minta. Amin. Haleluya. Minggu ini juga kita tetap pada tema dan subtema. Saya mau masuk ke dalam kitab Wahyu 4. Tuhan bilang dong, apa tadi? Kita masih belum jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak takut akan Tuhan. Coba kita baca Mazmur 25 ayat 12. Saudara, Bapa kita di surga tidur atau tidak? Tidak. Amin. Bahkan kitab Yudas 1 ayat 24, Tuhan menjaga kita. Dia topang hidup kita. Demikian juga hidup ini, saudara. Para manusia, saya katakan sama anak saya yang dua ini, mereka sedang berjuang. Mama, kalau kami pulang malam tidur aja, Ma. Saudara, lu belum tahu, belum mengerti perasaan seorang ibu. Amin. Kalau anak belum pulang, kita tahu dia sedang menghadap bosan di malam hari. Dia akan pulang pagi untuk sampai ke rumah. Adakah kita tenang? Tidak. Demikian juga Bapa di surga. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan? Masalahnya, adakah kita mau menahan, mengendalikan pengendalian diri di saat kita menghadapi air mata, siksaan, gelombang badai? Tuhan katakan, diam, aku yang akan bertindak. Amin. Pada saat Laras mau dioperasi, umumkan, saya boleh katakan jujur di depan ini. Saya katakan, Tuhan tolong, tapi sesungguhnya saya belum siap. Amin. Tapi pada saat saya berdoa dan ada berita diundur, Tuhan terima kasih. Ini waktu kesempatan mempersiapkan kesiapan mental dan fisiknya. Amin. Artinya, Tuhan tahu kapan kita siap diberkati. Tuhan tahu kapan kita siap menjadi alat kebesarannya.
Kita kembali tadi kita baca Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menurunkan jalan yang atas di dirinya. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Amin. Weh saudara, kalau kita capek, kalau kita lelah, kalau kita tidak sanggup, tapi pada saat kita melihat cucu kita, semangat kita timbul. Amin. Ya Bang. Jadi saudara, jangan main-main dalam hidup ini. Takut akan Tuhan, janjinya anak cucu kita mewarisi bumi. Ya, luar biasa Tuhan itu. Takut akan Tuhan, wujud ketakutan yang sehat. Yang sehat artinya menghormati Dia. Takut akan Tuhan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan kita menjauh dari Tuhan. Amin. Doa saya, walaupun sejak Bapak dulu jadi dosen, datang ke rumah cewek-cewek cakep-cakep, mobil keren-keren, mah cakep. Lu takut sama Tuhan, gue sih terserah lu. Amin. Mobil yang kita sementara kita masih hidup susah, terserah. Tapi takut akan Tuhan. Dia mengatakan, iyalah anak gua cewek semua ya. Bagaimana kalau saya berbuat sesuatu itu turun kutuk itu kepada anak. Takut akan Tuhan adalah kunci berkat sampai anak cucu apain? Miskin, gembel, minta-minta. Ngapain? Mewarisi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, kita jangan menjauh dari Tuhan. Kita mengaku kita salah, kita mengaku kita lalai, Tuhan akan bela saudara dan saya. Amin. Ini anak-anak semua, kasih Tuhan. Takut akan Tuhan itu kita cepat-cepat bertobat. Siapa yang paling ngeri melihat kejatuhan manusia di dalam Alkitab? Tapi Tuhan pakai loh. Siapa itu? Raja Daud. Istri orang diambil, Batseba, ya kan? Disuruh perang. Tapi pada saat dia ditegur, dia bertobat. Akibat perbuatannya, dengar baik, apa yang terjadi? Absalom akan mencoba membunuh Daud sebagai bapaknya. Artinya, hukum apa? Tabur tuai. Hati-hati dalam hidup ini. Persoalannya, kalau kita masih hidup, masih enak. Tapi kita mati, wow, tidak ada pertobatan. Amin. Apalagi garis keturunan dari Daud itu, Salomo jatuh dalam apa? Hai, pergi. Mana akhir hidupnya? Tuhan tetap ampuni. Tetap ampuni, tapi dia mati dengan
dengan satu permintaan untuk mematikan rakyat dengan mata yang sudah dicolok dengan tiang itu. Pertanyaannya, semua kejadian peringatan buat saudara dan saya agar kita tidak melakukan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Amin. Hati-hati anak-anak muda bergaul dengan Tuhan, takut dengan Tuhan. Dan pada saat kesadaran kita, ketakutan kita, itulah tangga di bumi menuju surga. Amin. Hati yang bertobat, hati yang menyembah Tuhan, tangga itu terbuka lebar. Amin. Apa masalah saudara dan saya? Saudara, sebagaimana pendahuluan tadi, umat Tuhan tahu segalanya, tapi dia anggap enteng Tuhan. Dia tahu hidup di tanpa Tuhan kita tidak mampu di akhir zaman ini. Dengar kiri kanan ngeri, gampang sekali orang membegal, memotong-motong orang. Karena Tuhan katakan sudah memang demikian. Dia tahu waktunya sudah singkat. Pertanyaannya, Tuhan mau kita cerdas, cerdik, menilai zaman. Kita tidak mau mengupgrade, sementara iblis mengupgrade. Saudara, anak-anak kerajaan surga, ada kodrati ilahi dalam hidupmu dan hidupku. Melangkahlah dengan janji Tuhan dan dengarlah suara Tuhan. Di mana itu ayat? Yeremia 23 atau Yesaya? Coba kita lihat. Ini harus kita pegang. Kalau saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, kepekaan itu akan turun. Yeremia atau Keluaran, ya, Yeremia 23 benar. Ibu kan nggak menghafal ayat terus tua, tapi Tuhan tahu saya itu ada ayatnya di situ. Amin. Karena ibu belajar orang pintar. Siapa itu? Ahli-ahli Taurat dan Faris. Ayo kita buka. Inilah. Yeremia 23. Halo? Siapa yang sudah ada di Alkitabnya, baca deh. Ayo. Ria baca nang. Telinga apa 10 apa 12 ya? Aduh. Kenapa? Engkau akan mendengar suara Tuhan tak ke kiri dan ke kanan? Ini kita belajar ya. Ini tandanya bahwa saudara tidak pernah baca firman Tuhan. Ayo. Yeremia apa Keluaran? Hah?
Ibu gak bakalan masuk ya sebelum ayat ini ketemu, karena ada hubungannya dengan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bicara. Engkau akan mendengarkan suaraku, di telingamu akan mendengarkan suaraku. Keluaran? Ayo coba lihat, kita buka. Ini di firman Tuhan tuh ada. Kalau engkau makan sedikit, tapi engkau akan mendengar suaraku. Baca. Keluaran Mas ayat 6-nya. Yes. Kita baca yuk. Catat dong, bantu ibu. 1, 2, 3. Firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Itu benar, tapi kurang tajam. Telingamu akan mendengarkan perkataanku kalau engkau mau ke kanan dan ke kiri. Cari itu. Inilah ayat di saat kita menghadapi beban masalah. Tuhan dengarkan suaranya. Karena firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suara. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan besar, orang-orang hebat besar, dia tidak percaya bahwa Tuhan itu bicara terlalu naif. Di mana imannya? Di mana kedekatannya dengan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suara. Karena dikasih Tuhan. Jadi PR ya, minggu depan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hidup di akhir zaman, kita sangat membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Tidak hanya kepenuhan Roh Kudus, tetapi berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita, menguatkan tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa inilah yang Tuhan pelihara, Tuhan jaga, yang mudah sekali kita jatuh. Sekarang apa yang terjadi? Akibat apa? HP, gadget, apalah sebagainya. Rumah sakit penuh dengan orang sakit jiwa. Anak-anak saudara, anak-anak muda hati-hati. Kau jangan masuk perangkap gadget. Radiasinya sekarang sedang banyak terjadi rumah sakit di DKI Jakarta, Jawa Barat. Hati-hati. Kau merasa engkau hebat, engkau tidak peduli, HP engkau pegang, bukan tidak perlu, tapi itu di sana kejiwaanmu melalui game. Fakta sedang terjadi. Goncangan ekonomi, banyak KDRT, banyak pembunuhan, banyak stres. Karena Tuhan tahu
tahu kita tidak dibiarkannya ketika dia naik ke surga. Dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia membuktikan Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Dan dia berjanji akan datang kembali. Amin. Saudara, waktunya sudah dekat. Olehnya Yohanes 14 ayat 16. Inilah roh yang harus kita pegang, kita tangkap, kita renungkan sehingga saudara dan saya kuat menghadapi intimidasi dunia ini. Kita sanggup melewati sebagaimana Jekariah, bukan gagah, bukan kuat, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Why? Karena kita ini adalah debu. Kau tahu debu? Disenggol dikit dia akan hancur. Tetapi karena roh Tuhan menguatkan saya. Sejak dalam kandungan ibu kita, kita ditenun, kita ditopang, kita dijagai untuk selagi bakal anak. Dan pada saat inilah, pada penderitaan Ayub, kenapa aku tidak mati pada saat aku keluar dari kandungan ibuku. Dan pada akhirnya Ayub menyesal. Dia cabut kata-kata ini, baru dia muliakan Tuhan. Kehadiranku dalam dunia ini keajaiban yang terjadi. Amin. Pelajaran yang kita dapat, jangan pernah mengeluh seperti Ayub. Amin. Air mata, Tuhan hadiri dalam air mata. Apa tadi di firman Tuhan? Jadi dalam kandungan kita bakal anak tadi di Mazmur 139 ya. Mazmur, Yohanes 14 16 apa 26. Roh penghibur itu sambil kita akan mempersiapkan diri kita untuk roh penghibur itu masuk, merubah kita, menghibur kita, tidak stres, tidak stroke, tidak selesai. Yes. 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Ayat 26 ya. Ya, 1, 2, 3. Tetapi roh Tuhan dalam diri saudara dan saya, roh menolong, roh penghibur, roh yang mengingatkan pengajaran. Amin. Roh yang mengajarkan 7 roh. Apa itu? Roh Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan, roh pengertian, roh hikmat. Olehnya pada minggu lalu kita hidup memiliki otaknya Salomo, hatinya Daud. Hari ini yang Tuhan mau takut akan Tuhan, maka jalanmu diluruskan karena ada Roh Kudus yang mengingatkan setiap langkah kita. Yang terakhir kita masuk kepada hari pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2.
Rasul 2 sudah mulai ayat 1. Yes, baca dong. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang menaungi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang menyala dan tinggal kepada mereka masing-masing. Haleluya. Saudara, dan pujian tadi kita sehati menyembah Tuhan. Apapun keberadaan kita jujur di hadapan Tuhan, maka akan terjadi pencurahan Roh Kudus itu turun. Amin. Lidah-lidah api itu akan turun atas hidup saudara dan saya. Lidah-lidah api kita berbahasa roh, karena roh itu adalah Allah sendiri. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengimparkasikan kuasa urapan itu, apa sih fungsinya bahasa roh itu? Banyak pertentangan ahli-ahli teologi dan segala macam tentang berbahasa roh, tentang baptisan, tentang perpuluhan. Terlalu berani menggelar kependetaan, tetapi firman Tuhan dipakai sebagai alat untuk memuaskan iri, dengki. Lebih baik jangan ikut medsos. Yang kita dengar adalah firman. Apa fungsinya? 1 Korintus 14 ayat 2. Mengapa kita harus bisa belajar? Kita jangan minder tidak bisa berbahasa roh. Bahasa roh itu kasih karunia Tuhan. Buka hati kita minta. Karena fungsinya apa? Kita baca ya. Ini dia. Apa sih fungsinya berbahasa, berkata-kata? 1, 2, 3. Siapa? Yang berkata-kata bagi bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Jangan diganti dulu. Kita berbahasa roh, kita sedang berbahasa surgawi, yaitu berbicara dengan Allah. Saudara rindu berbicara, berkomunikasi dengan bahasa roh ini. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, karena roh yang berkata-kata. Pada saat kita berkata-kata dalam bahasa roh, ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Jadi ada dua, berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Kalau bernubuat adalah untuk jemaat, kamu besok begini loh, kamu besok gitu. Sekarang orang rindu di YouTube bahwa bernubuat. No, ngapain? Yang kita dengar telinga kita, kepekaan kita kepada firman Tuhan. Amin. Ini sedang terjadi marak, mau dibuatin. Ngapain lu buat-buat? Amin. Tapi yang kita perlu berbahasa
roh. Kita berbahasa dengan pemilik roh itu yang ada di dalam kita. Ayat 4. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan keras roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, baik. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, milikilah bahasa roh ini untuk membangun dirimu sendiri agar engkau kuat di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam pacaranmu. Roh Tuhan akan bicara, jangan, nah, dia begini, dia begitu. Amin. Asal jangan seperti Yusuf. Yusuf balas, dia beritahu kepada adik kakak-kakaknya, gini loh kata Tuhan, akhirnya dia dibuang. Tapi satu hal perkataan Yusuf, manusia boleh mereka-reka kejahatan, tetapi Tuhan membuatnya dahsyat, luar biasa. Nah, kalau siapa berbuat, dia membangun. Haleluya. Urasakan lama-lama. Buka hati saudara. Lepaskan beban hidupmu. Angkat tanganmu, hancurkan hatimu. Katakan, Roh Kudus, aku rindu kepenuhan Roh Kudus. Aku mau bisa berbahasa roh. Itu tanda aku kuat. Aku bisa membangun hidup kita agar kita tidak emosi, agar kita tidak ego, agar kita tidak melawan firman-Mu. Yes. Pada saat Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 2 ayat 3, Kisah Rasul 2:3 berlawat jawab Petrus, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, menerima karunia Roh Kudus. Ayat terakhir kita bangkit, kita buka Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 ayat sampai 23. Murasikira namanya. Kita bangkit berdiri. Ini firman Tuhan. Inilah masa pencurahan Roh Kudus. Tuhan mengingatkan, pencurahan Roh Kudus itu masih berlaku. Asal engkau mau mendekat kepadamu. Amin. 1, 2, 3. Ketika dan apa yang terbuka? Pada saat tangga itu apa yang terbuka? Ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rumahku bermati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadakulah. Amin. Ayat yang berikutnya, pada saat Tuhan Yesus dibaptis, apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Amin. Apapun yang terjadi di sekitarmu, jangan takut. Yang kita dengar firman Tuhan. Mari, kalau kau dan saya rindu pencurahan Roh Kudus dengan berkata-kata bahasa roh, buka mulutmu, hancurkan hatimu, buka lidahmu, turunlah kuasanya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di
sini. Oh, Jesus. Amen. Buka hatimu pada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan menimpa mulutmu dan mulut keturunanmu, mulai dari keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh Jesus, minta Tuhan, ya lama masing-masing. Berkali-kali kami Engkau menolong, Engkau sobat yang setia. Berkata di dalam Kisah Rasul, pada saat umatmu berkumpul di Yerusalem saat di sepinggir, tiba-tiba api
menangis urapanmu Tuhan. Bapa, terjadilah saat di tempat ini Tuhan. Datanglah tiba-tiba Tuhan, tiba-tiba selesaikan masalah kami Tuhan. Ekonomi kami, masa depan anak cucu kami. Datanglah tiba-tiba Tuhan, bereskan hal-hal yang terselubung. Langit dan bumi berlalu tetapi Kamu tetap. Ya Allah, Tuhan, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Sebagaimana kita membaca firman, tiba-tiba tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Tiba-tiba berikan jodoh anak-anak kami. Tiba-tiba buka kandungan anak-anak kami Tuhan. Ya Allah, tiba-tiba Engkau menghancurkan belenggu-belenggu yang menghambat ekonomi kami. Tiba-tiba Engkau menghancurkan Tuhan kebantu segala tipu muslihat kami, agar kami Tuhan tidak mengembalikan milik-Mu Tuhan. Kami tidak mau terjadi Anania Safira dalam hidup kami Tuhan. Karena semuanya tidak berarti apa-apa. Ketika Kau datang Tuhan, kami siap terang. Ya Rabbi Yasir, nanti hambanya pasar akan mimpi kita dalam doa. Ya Rabbi, tangan kita minta tiba-tiba pertolongan Tuhan. Ya Masih, haleluya, haleluya, 12 kali.
Kudus menjadi juru selamat kami, yang telah tergantikan dengan Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami semuanya yang ada di tempat ini Tuhan, kami semuanya dengan segala keadaan kami, dengan segala keadaan rohani kami, dengan segala keadaan iman kami berdoa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami semakin mendominasi hidup kami, mendominasi hati kami, mendominasi pikiran kami, mendominasi kaki dan tangan kami, mendominasi seluruh kehidupan kami, sehingga Roh Kudus itu Tuhan yang akan berkarya, yang akan menggerakkan, yang akan memotivasi, yang akan membuat kami hidup lebih berkenan, menjadi keluarga yang semakin berkenan, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan, dan akhirnya kami memuliakan nama Tuhan. Karunia apapun Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, entah itu yang mengajar, entah itu karunia memberi, entah itu karunia menasehati, entah itu karunia-karunia yang lain, biarlah itu berasal dari Tuhan. Jika itu memberkati kami dan memberkati jemaat-Mu, jika itu memberkati sesama kami, maka biarlah karunia itu semakin besar dalam hidup kami. Biarlah hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang memiliki karunia-karunia yang tidak kami miliki. Biarlah kami saling melengkapi, biarlah kami semakin dalam kebersamaan kami menjadi sempurna. Kami saling memberkati, dan tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang lebih rohani ataupun kurang rohani. Tidak ada yang lebih beriman ataupun tidak beriman. Semua karunia sama Tuhan. Semua karunia datang dari Tuhan. Semua karunia untuk memberkati sesama kami dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Allah yang indah. Terpuji nama-Mu Allah yang perkasa. Kami yakin Roh Kudus ada di bersama-sama dengan kami. Tapi biarlah Roh Kudus itu yang sungguh-sungguh memotivasi kami. Kami semakin berkurang, Roh Kudus semakin lebih. Kami semakin di belakang dan Roh Kudus semakin di depan. Kami semakin mengalah dan Roh Kudus yang menjadi pemenang. Dan akhirnya kami berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Diberkatilah kami semuanya. Diberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang telah menaburkan firman Tuhan, dan berkuasa Roh Kudus atas hidup kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya lanjut persembahan saja. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Apa Bu? Bukan sembarang bekerja. Kita menjadi pekerja yang luar biasa karena Tuhan yang mengizinkannya, dan kita merelakan hati dan hidup kita menjadi pekerja Kristus. Ku cari-cari kekasih-Mu yang lebih pasti kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus menjadi pekerja Kristus, jadi pekerja
Minggu depan ada perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sakramen itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang layak diagungkan dan dipuji. Nanti Ibu Gembala akan mengakhiri dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau membuka tabir kebenaran firman. Ternyata Tuhan, dalam doa Bapa kami di tengah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, ada tangga yang harus kami siapkan. Tangga mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Dan tangga pada hari ini, tangga
bangga, takut akan Engkau. Olehnya kuasa firman-Mu, kuasa janji-Mu, pencurahan Roh Kudus tiba-tiba datang atas hidup kami, menjamah kami, merubah kami. Keletihan, kelesuan kami boleh disegarkan kembali oleh Roh penghibur yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Roh damai sejahtera itu Tuhan Engkau berikan bagi anak-anakmu di pagi hari ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat dan akan terjadi, yang kami tahu sesuai dengan firman-Mu. Inilah anak yang Ku kasih, dengarkanlah dia. Kami mau berdengarkan, berpaut dengan Tuhan, sabda firman Tuhan itu sendiri. Karena roh kekuatan, roh penghibur ada diri kami. Kodrat ilahi ada menjadi milik kami. Asal kami mengasihi-Mu, asal kami takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rasa pencurahan Roh Kudus itu turun atas kami. Lidah-lidah api itu turun atas kami. Lidah-lidah api yang menghanguskan segala dosa, pelanggaran, hal-hal yang najis dalam hidup kami. Dan angin surga itu Tuhan menghampiri kami, menyegarkan kami, menguatkan kami, membuka, mengingatkan seluruh kecerdasan 7 roh itu khusus bagi anak-anak kami yang sedang belajar dan yang sedang dalam mahasiswa. Turun atas anak-anak kami. Roh-Mu yang tiba-tiba datang itu Tuhan memberkati para orang tua, roh, jiwa dan tubuhnya. Hal-hal yang tertutup tiba-tiba terbuka. Terbuka kesehatannya, terbuka berkatnya, terbuka jalannya, terbuka semuanya. Karena roh Tuhan yang bekerja, bukan lagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar termeterai dalam hidup kami. Firman-Mu itu pedang bermata 2. Tidak hanya berlaku bagi jemaat-Mu, tetapi juga berlaku bagiku. Karena firman itu pedang bermata 2, menusuk sampai ke tulang sumsum. Olehnya Tuhan, firman-Mu teguran bagi kita. Teguran-Mu adalah mengingatkan kita, melepaskan segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Olehnya, jika Tuhan datang tiba-tiba penyelamatan itu datang, anak kami, cucu kami sekeluarga terangkat ke surga. Gereja-Mu Tuhan yang Kau nantikan untuk kemuliaan-Mu, Engkau sedang proses untuk tiba-tiba terangkat menyusul Engkau di udara. Inilah hati kerinduan kami Tuhan. Inilah perjuangan hidup kami. Olehnya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyanggupikan kami melalui proses itu semua Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami mau melangkah di tempat ini, keluar dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Pencurahan Roh Kudus itu dahsyat. Lidah-lidah api itu akan bekerja lewat setiap langkah, perkataan, pikiran, roh kami, kehendak kami. Karena hidup kami bukan lagi kami, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Akhirnya, tadakanlah hatimu, pandanglah Yesus, Dia yang terangkat, Dia sedang tersenyum karena hidupmu, hidupku berkenan di hadapannya. Arahkanlah tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati
engkau. Dalam segala apapun yang engkau kerjakan berhasil. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan pengurapan pencurahan kuasa otoritas Allah. Tuhan mengarahkan wajahnya, memberikan damai sejahtera. Haleluya, amin. Ibadah selesai, duduk. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, bersama-sama kita ada teman baru sebenarnya dari tadi. Selamat datang Ibu. Ini temannya Ibu Tarigan. Oleh